Dalam video kali ini, saya akan praktek olah data menggunakan software Smart PLS beserta cara baca hasilnya. Nah, variabel dalam penelitian ini ada 3. Jadi variabelnya yang pertama ada namanya Self-Regulated Learning, SLR. Nah, kita langsung lihat datanya. Variabelnya ada 3 ya. Ada namanya Self-Regulated Learning. Saya singkat dengan nama SLR. Ini jumlah item pertanyaannya ada 68. Nah, ini dia. SLR1, item pertanyaan SLR2, item pertanyaan SLR3, sampai ada 68. Jadi jumlah item pertanyaannya sangat banyak ya untuk variabel SLR-nya. Variabel yang kedua ada namanya self compassion. Saya singkat dengan SC. Nah, ini ada 44 item pertanyaan. Ini dia. SC1, SC2 sampai SC44. Banyak juga item pertanyaan untuk SC-nya. Banyak. Kemudian ada variabel prokrastinasi akademik. Nah, kalau ini nggak terlalu banyak lah kayaknya. Kita singkat dengan PA. Jumlah item pertanyaannya ada 12. Ya, PA1, PA2 sampai PA12. Nah, jadi itu sekilas datanya. Kemudian metode analisis datanya itu namanya partial least squares structural equation modeling. Biasa disingkat dengan istilah namanya PLS-SEM. Nah, untuk software yang digunakan adalah software Smart PLS. Nah, ini dia alur analisis data yang akan saya paparkan. Jadi kita langsung aja praktek aja. Pertama ya, saya sudah membuat ini namanya project Smart PLS ya. Kita ekstrak dulu ya. Ini file projectnya kita ekstrak. Nah, ini dia nama file projectnya ya. Tinggal kita copy. Nah, kita buka folder kerja Smart PLS kita. Nah, saya bekerja di folder Smart PLS 4. Nah, tinggal kita pindahkan file projectnya. Nah, jadi 2026 April 22 Bu Risma ini merupakan file project dari Smart PLS-nya yang akan kita buka di Smart PLS-nya. Nah, sekarang saya jalankan Smart PLS-nya. Di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4 ya. Versi 4.099 ini dia. Nah, sekarang tinggal kita buka file projectnya ya. Nah, ini dia. Kita tinggal pilih yang PLS. Akan langsung muncul gambar model dari penelitiannya. Nah, ini dia gambarnya sudah terlihat ya. Nah, kita agak zoom dikit. Nah, ini dia. Jadi gambarnya seperti ini ya. Di sini ada variabel namanya self-regulated learning. Ya, sebagaimana yang sudah saya paparkan, variabel self-regulated learning atau SLR itu sangat banyak item pertanyaannya. Ada 68. Jadi kalau dilihat jumlah yang kotak yang warna kuning ini, yang kotak kuning persegi panjang, itu namanya item pertanyaan. SLR1 ya kan, ada kan? Ini SLR1, ini SLR2, dia memang nggak berurutan dia, ya. Dia dimulai dari SLR1, SLR10, SLR11, SLR12, SLR13, ini SLR2-nya, SLR20 ya kan? Sampai intinya sampai di sini
SLR68. Di sini SLR68, ini dia SLR68. Jadi sangat banyak ya item pertanyaannya. Nah, kalau self compassion ini dia SC. Kita lihat di sini self compassion SC itu ada 44 item pertanyaan. Bisa dicek juga SC1, SC10, SC11, SC12 sampai SC44 nih dia. Gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi yang bulat ini namanya istilahnya variabel laten ya. Jadi self regulated learning ini variabel laten ya. Self compassion bulat biru itu variabel laten. Prokrastinasi akademik yang bulat biru variabel laten. Sementara yang persegi panjang ini namanya itu bisa ada nama lainnya, namanya indikator ya. Indikator atau kadang orang sebut manifest variable atau indikator variabel. Ya, ini item pertanyaannya lah seperti itu. Jadi dari sini ada panahnya ya. Panahnya misalkan dari self regulated learning ke self compassion. Artinya kita mau menguji hipotesis apakah self regulated learning berpengaruh signifikan terhadap self compassion. Karena ini panahnya. Kemudian ada panah menuju dari self regulated learning menuju prokrastinasi akademik. Artinya kita mau mencari pengaruh self regulated learning terhadap prokrastinasi akademik. Itu dia. Ada juga panah dari self compassion menuju prokrastinasi akademik. Artinya kita mau menguji apakah self compassion berpengaruh signifikan terhadap prokrastinasi akademik. Nah, di sini kita bisa melihat self compassion ini juga variabel perantara di tengah-tengah dia. Jadi kita mau menguji juga apakah self compassion signifikan memediasi hubungan antara self regulated learning terhadap prokrastinasi akademik. Nah, seperti itu. Jadi hipotesisnya ada 4. Yang pertama misalkan SLR ke SC, itu yang pertama. Yang kedua SLR ke PA. Yang ketiga SC ke PA. Hipotesis yang keempat, apakah SC memediasi hubungan antara SLR dan PA. Jadi hipotesisnya ada 4. Oke, kita mulai saja ya. Tahap pertama dalam PLSM kita melakukan pengujian outer model. Nama lainnya itu validitas dan ya bisa juga kita menguji validitas dan reliabilitas. Nama lainnya juga CFA, bisa juga sih. Nama lainnya CFA juga bisa. Ya intinya kita menguji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, kita memeriksa validitas berdasarkan namanya nilai outer loading. Itu dikatakan valid jika di atas 0,7. Oke, kita cek sekarang ya. Caranya, tunggu, datanya ini ya, kalau kita mau pindahkan ya. Misalkan nih kita pindahkan datanya ya. Kita import dulu datanya. Data ini kita copy semuanya. Ya, di copy semuanya. Oke, sampai sini di copy. Kemudian kita pindahkan dalam bentuk teks dokumen ini dia. Nah, ini data yang sudah dipindahkan. Namanya data PLS ya. Jadi dipindahkan ke sini. Oke. Ini kita close saja ya. Makanya di sini ada namanya data PLS. Kalau kita mau import ulang bisa. Tinggal kita import datanya. Nah, ini dia data PLS. Kita open. Kemudian kita import. Nah, ini kan sampelnya ada 234, indikatornya 128. Dah ya. Pertama kita mau menguji tadi
pengujian validitas berdasarkan outer loading. Dikatakan valid kalau di atas 0,7. Oke, ini kita ini. Oke, sekarang caranya pilih calculate, pilih PLSM algorithm. Nah, ini tinggal kita start calculation. Nah, kita bisa melihat nilai outer loadingnya. Nah, ini dia outer loading. Nah, nih. Jadi ini namanya nilai outer loading ya. Nilai outer loading untuk PA1 0,907. Nilai outer loading untuk PA10 0,915. Sampai nilai outer loading untuk SLR9 0,737. Kalau kita lihat ya, semua nilai outer loadingnya kalau kita lihat sudah di atas 0,7. Semua nilai outer loadingnya di atas 0,7. Yang berarti sudah valid. Nah, di sini bisa dilihat ya di tabel 41. Semua nilai outer loadingnya tuh sudah di atas 0,7 ya. Berarti dia sudah valid ya. Oke, sekarang kita mau memeriksa ya validitas juga berdasarkan nilai namanya average variance extracted atau disingkat dengan AV. Dikatakan valid jika di atas 0,5. Nah, kalau AV itu bisa dilihat di bagian construct reliability and validity. Nah, ini nilai AV-nya. Nilai AV untuk prokrastinasi akademik, nilai AV-nya 0,762. Nilai AV untuk self-compassion 0,700. Nilai AV untuk self-regulated learning 0,696. Kita bisa lihat semua nilai AV-nya sudah di atas 0,5, yang berarti dia sudah valid. Ini bisa dilihat hasilnya di sini ya, AV-nya. Oh, salah, AV-nya ini kebalik nih. AV-nya, tunggu ya, kita pindahkan dulu. Outputnya bisa dicek di sini, udah saya cetak ya. AV-nya di mana? Ini dia AV-nya. Nah, ini AV-nya. Tinggal kita pindahkan di tempat yang tadi. Nah, ini AV-nya. Ya, ini penjelasannya ada di bawah. Oke, sudah valid. Sekarang kita mau pengujian menguji reliabilitas. Berdasarkan nilai namanya Cronbach alpha dan bisa juga composite reliability. Nah, untuk Cronbach alpha ini saya singkat dengan CA lah ya. Kalau composite reliability dengan CR. Nah, dikatakan reliable jika nilainya di atas 0,7. Nah, sebenarnya bisa kita lihat di sini. Ini udah ada. Ini untuk Cronbach alpha-nya ya. Ini untuk composite reliability. Contoh Cronbach alpha untuk prokrastinasi akademik 0,971. Ya, nilai Cronbach alpha untuk self-compassion 0,990. Begitu juga nilai composite reliability untuk self-regulated learning 0,994. Semua nilainya sudah di atas 0,7 ya, berarti dia sudah reliable. Nah, kita bisa lihat hasilnya ada di sini. Ini composite reliability, ini Cronbach alpha. Ya kan? Oke, udah lolos. Kemudian kita mau melakukan pengujian validitas diskriminan berdasarkan ini ada dua pendekatan, bisa berdasarkan HTMT, bisa berdasarkan pengujian validitas diskriminan berdasarkan pendekatan namanya Fornell-Larker. Nah, untuk Fornell-Larker dulu misalkan. Itu hasilnya ada di sini. Di discriminant validity kita bisa lihat nih Fornell-Larker. Nah, ini dia Fornell-Larkernya ya. Nah, ini hasilnya ada di sini. Nah, ini Fornell-Larker. Jadi cara baca hasilnya
nilai yang di posisi diagonal ya, itu yang warna kuning, itu namanya nilai yang warna kuning akar kuadrat AV. Jadi contoh 0,873. 0,873 itu akar kuadrat AV dari prokrastinasi akademik. Nah, yang ini 0,837 itu nilai akar kuadrat AV dari self compassion. Nah, yang ini 0,834 merupakan nilai akar kuadrat AV dari self regulated learning. Sementara nilai yang nggak ada warna itu namanya nilai korelasi. Jadi syaratnya valid ya berdasarkan Fornell-Larker kalau nilai yang warna kuning, ini yang warna kuning, itu harus lebih besar daripada nilai yang nggak ada warna. Itu baru dikatakan valid. Nah, ini udah valid. Mungkin agak bingung cara bacanya, tapi lebih mudah kalau kita menggunakan pendekatan HTMT. Itu bisa dilihat HTMT ada di sini. Nah, kalau HTMT, ini memang kosong ya. Jadi nilai HTMT antara PA dengan PA itu kosong. Ya, nilai HTMT antara SC dengan SC kosong. Memang bawaan dari softwarenya. Yang kita baca nilai HTMT antara SC dengan PA 0,835. Nilai HTMT SRL dengan PA 0,839. Nilai HTMT antara SRL dengan SC 0,761. Nah, dikatakan valid kalau HTMT-nya itu di bawah 0,9. Kita bisa lihat di tabel 46 semua HTMT-nya di bawah 0,9 yang berarti sudah valid. Nah, udah valid semua, berarti tahap yang pertama sudah lolos. Pengujian outer model, nama lainnya pengujian validitas dan reliabilitas. Bahasa lainnya pengujian CFA. CFA kan juga itu juga, sama aja dia, pengujian validitas reliabilitas juga. Ya, berarti sudah lolos. Baru kita masuk ke tahap yang selanjutnya, itu pengujian namanya inner model. Atau namanya pengujian hipotesis. Nah, ini dia. Ya, hipotesisnya mau kita jawab, ya kan? Ya, ujung-ujungnya kan sebenarnya kan ngejawab hipotesis dia. Nah, caranya kalau untuk ngejawab hipotesis, calculate pilih bootstrapping. Ya. Kemudian, nah ini kita melakukan pengujian hipotesis. Pendekatannya namanya bootstrapping. Ini lagi hitung ya, kita tunggu dulu. Sambil nunggu kita ngopi dulu. Nah, ini udah berhasil ya, kita hitung ya. Nah, kita lihat hasilnya ada di Open Report. Di mana ya? Tunggu. Lagi loading. Nah, di pad coefficient. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kita bisa lihat contohnya. Langsung kita lihat aja ya. Nah, contoh nih. Ini ya. Ini kita enter dulu aja ya, pengujian hipotesis. Nah, contoh yang ini ya. Pengaruh SC, self-compassion, terhadap PA, prokrastinasi akademik. Kita lihat aja, kita lihat nilai T statistik. Berapa nilai T statistiknya? 4 titik, ini di kolom T statistik 950 ya. Di atas 1,96 dan p-values-nya berapa? Ini p-values-nya 0,000 ya kan? Lebih kecil daripada 0,05. Nah, 1,96 itu udah ketentuan ya. Artinya apa? Artinya kalau T statistiknya di atas 1,96 dan p-values-nya lebih kecil daripada 0,05, artinya SC, self-compassion, berpengaruh signifikan terhadap PA. Ya, terjawab ya. Nah, yang kedua, misalkan ini SLR juga berpengaruh signifikan terhadap PA, prokrastinasi akademik. Karena nilai T statistiknya itu 5,453 di atas 1,96 dan
p-values-nya 0,00 di bawah 0,05. Ya. Begitu juga untuk SLR juga berpengaruh signifikan terhadap SC. Karena T statistiknya di atas 1,96 dan p-value-nya di bawah 0,05. Nah, kita bisa lihat pengujian mediasinya di bagian specific indirect. Ini dia. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini SC signifikan memediasi hubungan antara SRL dan PA. Dengan T statistiknya berapa? T statistiknya 4,88 di atas 1,96. Ini ya. 1,96 itu ketentuannya. Dan p-values-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Jadi kalau kita lihat semua hipotesisnya sudah terjawab. Ya. Nah, untuk R square-nya bisa teman-teman baca sendiri. R square-nya itu bisa didapat dari sini. Di sini ya, untuk mendapatkan R square-nya. Yang penting hipotesisnya sudah terjawab ya. Nah, ini R square-nya bisa dilihat di... Nah, ini R square. 0,771, 0,573. Ya, R square. Satu lagi ada namanya, oh nih, pengujian model fit ya. 0,043, bisa lihat di sini model fit. Juga sudah fit ya. Kemudian ada namanya, satu lagi namanya blindfolding ya. Ini untuk pengujian chi-square. Ini dia. Nah, ini dia chi-square. Nah, kita bisa lihat chi-square-nya di sini. Nah, ini dia chi-square-nya. 0,582, 0,396. Nah, seperti itulah cara praktek olah datanya ya. Sama baca hasilnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat.